Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa yang di rumah, terutama mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Kita bertemu pada topik yang baru, yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Selamat menyimak ya. Artinya begini, adanya interaksi yang positif atau interaksi yang baik antara guru dengan siswa itu menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan siswa itu harmonis. Nah, itulah yang kita harapkan. Dalam pengelolaan kelas, sebelum guru menyampaikan materi atau sebelum guru mencari tahu tentang segala hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran, hal pertama yang dibuat oleh guru adalah membangun hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Jika dengan demikian, maka kedekatan antara guru dan siswa itu tidak perlu diragukan lagi, sehingga apa yang disampaikan oleh guru akan dengan mudah diterima oleh siswa. Itu harus ada kerjasama ya, atau interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Lalu lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas agar pembelajaran menjadi efektif. Nah, untuk membangun interaksi yang baik itu harus harus ditentukan oleh guru. Ditentukan oleh guru ini, apa yang ditentukan oleh guru? Yang ditentukan di sini adalah jenis pendekatan. Jadi untuk membangun sebuah interaksi itu butuh sebuah pendekatan. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti. Ada begitu banyak pendekatan yang dapat dilakukan guru untuk membangun interaksi yang baik dengan peserta didik. Nanti ada 7 pendekatan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, dan yang terakhir pendekatan proses kelompok. Jadi ketujuh pendekatan ini akan digunakan oleh guru untuk membangun satu hubungan yang harmonis dengan siswanya. Kemudian jenis pendekatan ini diterapkan itu sesuai dengan situasi yang dialami guru di dalam kelas. Langsung saja saya menjelaskan pendekatan kekuasaan yang pertama ya. Mengelola kelas berarti proses mengontrol tingkah laku peserta didik. Kemudian salah satu cara untuk mengontrol tingkah laku peserta didik adalah dengan adanya aturan. Aturan dibuat untuk ditaati dan diikuti. Nah, pendekatan kekuasaan ini adik-adik di rumah ditekankan pada dibentuknya aturan atau disepakatinya aturan yang harus ditaati baik oleh siswa maupun oleh guru. Nah, kenapa namanya pendekatan kekuasaan? Karena apa? Aturan yang disepakati inilah yang berkuasa, yang mengatur perilaku guru dengan siswa. Itu paham ya? Nah, di dalam aturan ada kekuasaan yang mengikat untuk ditaati oleh anggota kelas. Di sini tadi baik guru maupun siswa. Melalui kekuasaan dalam bentuk aturan itulah guru mendekati siswa. Nah, selanjutnya, siswa diminta untuk menaati aturan yang telah dibuat. Hal ini dibuat dengan semata-mata menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang berkaitan dengan pendekatan kekuasaan itu, misalkan, tidak bertanya saat guru menjelaskan. Artinya begini, siswa diminta untuk mendengarkan dan menyimak pada saat guru menjelaskan materi maksudnya ya. Jadi guru akan memberikan kesempatan atau ada kesempatan tertentu yang diberikan oleh guru untuk
siswa bebas memberikan pertanyaan. Nah, ini tidak boleh diganggu gugat, artinya tidak boleh untuk dilewati oleh siswa, tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru perlu membuat kesepakatan. Artinya begini, misalkan pada awal pembelajaran, guru perlu memberitahu bahwa nanti selama penjelasan berlangsung, kalau ada hal yang membingungkan kalian, harap dicatat. Nanti pada akhir pembelajaran baru kita buka sesi diskusi, misalkan seperti itu ya. Jadi pada intinya begini, pendekatan kekuasaan ini bukan guru yang berkuasa, tapi yang berkuasa di sini adalah aturan. Aturan ini mengatur guru dan siswa. Apa yang diatur? Yang diatur adalah perilaku atau tingkah laku. Itu dia pendekatan kekuasaan. Ancaman menjadi suatu hal yang seharusnya dicoba oleh para guru jika memang kondisi kelas sudah tidak bisa dikendalikan. Ya. Misalnya, mengancam akan diberikan tugas yang sangat banyak atau penangguhan pemberian nilai. Nah, saya pikir juga pendekatan ancaman ini adalah satu hal yang perlu dicoba oleh guru. Itu kalau misalkan memang suasana atau kondisi kelas itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh guru. Misalkan anak-anak benar-benar tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur dalam arti begini ya, misalkan diberi kesempatan untuk berdiskusi. Nah, dalam suasana diskusi kan susah untuk mengendalikan mengendalikan keributan seperti itu. Jadi, disinilah guru bisa menyampaikan bahwa boleh berdiskusi, tetapi harus dibatasi begitu. Artinya jangan sampai kegiatan diskusi itu akan menimbulkan keributan. Nah, di sini kalau misalkan siswa tidak bisa mengikuti aturan tersebut atau tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh guru bisa memberikan ancaman bahwa kalau misalkan melakukan tindakan itu terus atau misalkan ada kelompok tertentu yang ributnya berlebihan atau diskusinya sampai menimbulkan keributan, akan diberi tugas tambahan pada kelompoknya atau penangguhan persentase hasil kelompoknya. Begitu ya. Akan tetapi hal ini tidak boleh dilakukan sesering mungkin karena akan menimbulkan rasa tekanan pada diri peserta didik. Jadi jangan sampai ancaman yang kita sampaikan, yang kita buat itu kepada anak siswa juga membuat mereka berada pada tekanan. Seperti itu ya. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan berpikir, bereksperimen, melakukan sesuatu atas kehendak cara berpikir pribadi dari peserta didik terhadap satu topik pembelajaran. Contohnya, jika kita seorang guru, lalu kita meminta siswa untuk membuat sebuah tulisan yang berdasarkan pengalaman pribadi atau karangan berdasarkan pengalaman pribadi, maka kita cukup memberitahu mereka bahwa silahkan menulis pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Kita tidak perlu membatasi mereka untuk begini ya. Dalam tulisan kalian nanti cukup 3 paragraf atau jangan lupa untuk jangan memasukkan hal-hal yang benar-benar privasi atau apa begitu ya. Jadi di sini tugas guru itu hanya memberitahu bahwa kamu membuat tulisan atau membuat karangan berdasarkan pengalaman. Maka biarkanlah siswamu berpikir bebas untuk menulis tentang apa saja yang mereka mau tulis atau apa saja hal yang mereka alami untuk ditulis selama itu tidak melanggar norma dan etika. Tak perlu diberi batasan yang membuat mereka malas berpikir dan bereksperimen. Saya pikir paham ya. Kemudian, hal utama dari pendekatan resep ini adalah jangan membiarkan siswa untuk menulis hal yang memang seharusnya dibuat oleh guru. Jangan sampai mereka melarang hal yang seharusnya dibuat oleh guru. Ya, perlu dibatasi juga. Jadi pendekatan resep ini hanyalah hal-hal
guru meminta siswa untuk membatasi hal-hal yang praktis yang mungkin mengganggu pembelajaran di dalam kelas. Itu ya. Jadi, yang paling penting pada penerapan pendekatan perubahan tingkah laku ini adalah guru melakukan pendekatan perubahan tingkah laku ini tidak membuat siswa untuk merasa di bawah terintimidasi gitu atau di bawah tekanan. Artinya begini, misalkan ada siswa yang sukanya ribut di kelas. Misalkan pada saat pembelajaran berlangsung, siswa itu sering sekali ribut di kelas. Nah, di sini pendekatan perubahan tingkah laku yang dimaksud di sini adalah guru itu menegur siswa, tetapi tidak membuat siswa itu tersinggung ataupun tidak membuat siswa itu disindir oleh atau ditertawakan oleh teman-temannya. Begitu. Jadi di sini pada saat guru menegur siswa itu mampu menerimanya dan menghargai teguran itu. Kalau reaksi siswa dia bisa menerima dan menghargai teguran dari guru, berarti di sana nanti akan ada perubahan tingkah laku ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik. Begitu ya. Semoga paham tentang ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa mulai dari persiapan sampai pada tahap evaluasi harus bisa menghasilkan tingkah laku yang baik. Hal ini bisa dilakukan guru melalui tindakan pujian, tutur kata, dan ya itu hanya contoh saja ya, misalkan memberikan pujian, memberikan tutur kata yang baik. Kemudian bisa juga melalui hal-hal positif lainnya yang menimbulkan perasaan siswa itu senang. Tapi saya pikir itu jangan juga terlalu berlebihan, karena kalau kita memberikan pujian berlebihan kepada siswa, itu yang membuat dia nanti merasa sombong atau beda dengan teman-teman yang lainnya yang biasa-biasa saja sesuai dengan porsinya, porsi dari hal baik yang dia lakukan. Sebaliknya, seperti yang saya jelaskan, kalau ada siswa yang menunjukkan sikap negatif, maka diberi teguran. Dan teguran ini harus bisa mendapat respon yang baik dari siswa, sehingga nanti ada perubahan tingkah laku. Kemudian, dari semua hal yang kita lakukan, bagaimana jika itu tidak berhasil? Misalkan kita menegur siswa, tetapi dia memiliki respon yang tidak baik dan justru tingkah lakunya itu malah memburuk. Jika hal tersebut terjadi, maka guru memberlakukan sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Contohnya seperti ini. Misalkan, si siswa yang suka ribut di dalam kelas sudah ditegur, tetapi tidak menunjukkan tingkah laku perubahan. Misalkan siswa yang tidak disiplin sudah ditegur, tapi tidak menunjukkan perubahan, begitu, perubahan tingkah laku yang lebih baik ya. Di sini guru bisa memberikan sanksi atau hukuman. Nah, hukuman inilah yang membuat dia nanti ditekan untuk tidak melakukan kembali kesalahan tersebut. Paham ya? Supaya seperti yang saya jelaskan, bahwa hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Jadi pada pada kesempatan berikutnya dia pasti disiplin atau tidak ribut lagi di kelas, dengan catatan supaya dia tidak mendapat sanksi atau hukuman. Itu maksudnya ya. Namun demikian, semua yang saya jelaskan itu, pelaksanaan hukuman itu berjalan efektif dan cukup manusiawi ya. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh guru pada saat memberikan hukuman dan sanksi kepada siswa. Yang pertama, gunakan hukuman secara ketat, terbatas, dan seperlunya. Artinya, tidak begini, apa-apa saja kesalahan siswa diberi hukuman, seperti itu. Kesalahannya ringan diberi hukuman, kayak gitu ya. Harus ada batasannya. Yang kedua, jelaskan kepada peserta didik kenapa ia memperoleh hukuman seperti itu. Jadi kita memberitahu, karena kamu suka ribut di kelas, maka kau harus mengerjakan
PR ini. PR ini hanya khusus untuk kamu yang suka ribut di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sediakan pula jalan alternatif bagi peserta didik dalam memperoleh penguatan untuk menjauhi hukuman. Artinya begini, kamu mau apa sekarang? Mau ribut terus di kelas, mendapat hukuman, atau diam di kelas tetapi tidak mendapat hukuman? Atau begini, bagi siswa yang tidak disiplin, kamu maunya apa sekarang? Besok terlambat lagi masuk kelas, pasti kamu mendapat hukuman. Tapi kalau misalkan kamu datang atau masuk ke kelas tepat waktu, maka kamu tidak akan mendapat hukuman. Itu maksudnya sediakan jalan alternatif. Kemudian berikan penguatan dan hukuman secara proporsional. Misalnya beri hukuman ketika peserta didik tidak menyelesaikan tugas pada saat itu. Yang kelima, hindari bentuk-bentuk hukuman fisik, ya. Itu yang perlu dihindari sekarang dan tidak boleh dilakukan oleh guru. Yang keenam, segeralah memberikan hukuman pada saat perilaku menyimpang itu terjadi. Jangan dibiarkan terlalu lama baru diberi hukuman. Artinya, guru langsung memberi hukuman pada saat siswa melakukan kesalahan, ya, sehingga dia langsung sadar, oh, yang saya lakukan tadi itu salah, begitu. 6. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan ini menekankan pada pengelolaan kelas yang menuntut gurunya harus bisa membangun iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Dengan begitu, suasana hati siswa didik mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, ini pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial ini artinya begini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru melakukan apa ya? Satu pendekatan, misalkan membangun emosional itu perasaan, begitu, perasaan yang positif pada diri peserta didik, supaya peserta didik itu menerima bahwa gurunya itu nanti akan memberikan pembelajaran di dalam kelas. Artinya tidak ada rasa, misalkan begini, ini khusus pada guru-guru yang ini khusus diberlakukan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sering tidak disukai siswa. Contohnya itu matematika. Seorang guru matematika, dia harus bisa membangun emosi yang baik dengan muridnya, sehingga nanti materi itu tidak dibenci oleh siswa. Bukan hal baru lagi, ada begitu banyak siswa sekolah dasar yang tidak suka dengan matematika. Selalu saja guru matematika itu dianggap killer, padahal itu tidak harus. Itu karena apa? Gurunya itu tidak bisa membuat pendekatan emosi yang baik dengan siswanya. Sebenarnya materinya itu mudah untuk mereka pahami kalau kita menyampaikannya dengan emosi yang baik, dan antara guru dengan muridnya itu harus memiliki hubungan sosial yang positif. Begitu ya, paham ya? Sehingga kalau suasana hati peserta didik itu bagus, sebelum belajar kita bentuk mereka punya suasana hati bagus, mereka punya mood bagus, maka materi yang akan kita ajarkan itu akan mudah mereka terima dan masuk ke dalam otak mereka. Dengan begitu, suasana pembelajaran pun akan menyenangkan. Itu maksudnya menggunakan pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Di sini ditekankan bahwa guru harus membangun hubungan yang harmonis dengan anak muridnya. Bagi mereka, bagi anak-anak, itu ya pendekatan proses kelompok. Jadi pada intinya pendekatan proses kelompok ini membuat siswa itu bekerja di dalam kelompok, bekerja sama dan merasa bahwa mereka itu dianggap sama oleh gurunya di dalam kelas, sehingga anak-anak yang dianggap kurang tadi itu merasa dihargai dan merasa dianggap mereka memiliki kemampuan, sehingga nanti kalau mereka memiliki perasaan positif seperti itu, maka mereka juga pasti memiliki semangat belajar yang bagus. Oke, itu dia 7 pendekatan pengelolaan kelas yang harus dikuasai oleh calon guru ya. Berikutnya saya memberikan tugas 2. Tugas ini mengandaikan jika suatu saat kalian menjadi guru sekolah dasar, maka bagaimana cara kalian untuk menerapkan
pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Saya hanya minta kalian itu menjelaskan pendekatan kekuasaan, ancaman, kebebasan, dan proses kelompok. Petunjuk pengerjaan tugasnya, itu yang pertama, buatlah rancangan penerapan masing-masing pendekatan tersebut. Buat rancangannya ya. Lalu atau Anda bisa membuat sebuah contoh kasus di dalam kelas, dan solusinya adalah penerapan pendekatan-pendekatan di atas. Oke, kalau tidak paham nanti dengan tugasnya, silahkan tanya di forum di Google Classroom, atau bisa juga di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Saya berharap kalian menikmati penjelasan saya, dan kalau bingung silahkan bertanya. Terima kasih.